Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Recording in progress. Yuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu 5 Oktober 2022 kita kembali bermuajahah melanjutkan tadarus kita dalam pengajian GSM yang insyaallah untuk tema pada hari ini adalah peran Kokam dalam menjaga keutuhan NKRI. Baiklah, kita mulai acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Dwi Akbar yang akan membacakan surat Al-Anbiya ayat 3 sampai 5. Kepada Ustadz Dwi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Pak Entoh, ayat 4 sampai ayat 6 ya, di jadwal. Ayat 4 sampai 6, mohon maaf. Iya, ayat 4 sampai ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ya'lamul qawla fis samaa'i wal ard. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu. Penduduk suatu negeri sebelum mereka yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah
mereka akan beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma rahamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Dwi Akbar yang telah membacakan Al-Quran di surat Al-Anbiya ayat 4 sampai ayat 6. Alhamdulillah telah bergabung bersama kita Bang Dhanil. Selamat pagi Bang. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagaimana tema yang tadi saya sampaikan bahwa bulan Oktober ini banyak peringatan Hari Besar Nasional, 1 Oktober, 5 Oktober sebagai Hari TNI hari ini, dan 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda. Dan tepat pada hari ini, di hari ulang tahun TNI kita mengangkat tema yaitu Kokam sebagai ikhtiar Muhammadiyah, ijtihad Muhammadiyah dalam menjaga keutuhan NKRI. Bahwa kita tahu Kokam adalah Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah sebagai respon kesiapsiagaan Muhammadiyah, terutama pemuda Muhammadiyah dalam menghadapi Gestapo pada tanggal 1 Oktober 1965, tepat ketika Gestapo itu pecah, maka esok harinya tanpa berlama-lama pemuda Muhammadiyah mendirikan Kokam sebagai bentuk kesiapsiagaannya. Kini bagaimana kiprah Kokam dalam upaya menjaga keutuhan NKRI dan apa saja tantangan yang akan dihadapinya ke depan, insya Allah Bang Dhanil, kebanggaan kita, kader persyarikatan yang sedang berkhidmat juga sebagai kader bangsa, sebagai jubir Menteri Pertahanan Republik Indonesia, akan menyampaikan materi sebagaimana tema yang tadi disampaikan. Kepada Bang Dhanil, waktu kami berikan sampai pukul 6 maksimal untuk nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Baik Bang Dhanil, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawallah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah pengajian subuh Aisyah Jawa Barat dan Muhammadiyah. Terima kasih kesempatan ini diberikan kepada saya untuk berbagi pandangan terkait dengan tema yang diberikan kepada saya terkait dengan Kokam, kiprah Kokam menjaga keutuhan NKRI. Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian subuh Jawa Barat, pimpinan wilayah Aisyah dan Muhammadiyah Jawa Barat, kok seperti tadi disampaikan oleh moderator bahwasannya Kokam atau Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah itu didirikan atas reaksi gerakan pemberontakan atau sering kita sebut sebagai G30 SPKI atau gerakan pemberontakan PKI, di mana PKI melakukan pembunuhan terhadap para jenderal Angkatan Darat pada malam 30 September 1965. Catatan saya adalah pertama, ada reaksi di situ, reaksi terhadap informasi yang dibawa oleh pada saat itu tentu karena kebetulan
malam itu adalah malam pengkaderan di Universitas Muhammadiyah Jakarta di Jalan Limau pada saat itu. Adalah informasi yang kebetulan pada saat itu juga yang mengisi adalah Pak Jenderal Aha Nasution. Ketika mendengarkan informasi adanya pemberontakan G30 SPKI, maka reaksi itu muncul karena ada upaya untuk melakukan pemberontakan. Di satu sisi ada upaya untuk melawan ideologi negara, untuk ideologi negara pada saat itu dan sampai saat ini adalah Pancasila, karena PKI dianggap tentu bertentangan dengan Pancasila. Kemudian ketiga, ada ancaman terhadap NKRI karena tentu Pancasila adalah ideologi tunggal negara dan PKI tidak bersesuaian dengan nilai-nilai Pancasila dan itu mengancam keutuhan NKRI. Nah, kemudian ada reaksi. Reaksi ini muncul sebagai simbol bahwasannya komitmen Muhammadiyah, khususnya pemuda Muhammadiyah pada saat itu terhadap Pancasila. Jadi sebenarnya sejak awal, sejak berdiri Muhammadiyah, kemudian ada pemuda Muhammadiyah, memang Muhammadiyah adalah pengawal nilai-nilai ideologi negara. Seperti kita ketahui, ya Muhammadiyah adalah salah satu komponen bangsa yang mengawal konsep ideologi Pancasila. Dan Pancasila tentu bersesuaian dengan nilai-nilai Islam. Bahkan tokoh-tokoh kita menyebutnya Pancasila itu adalah nafas dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Karena semua yang ada di Pancasila itu adalah manifestasi dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Nah, reaksi yang kemudian muncul terhadap pemberontakan di G30 SPKI yang dilakukan oleh pemuda Muhammadiyah, waktu itu diwakili oleh Pak Lukman Harun, kemudian dipimpin oleh Pak Projokusumo, itu adalah reaksi nasionalistik, reaksi patriotistik. Ada upaya pemberontakan, ada upaya untuk mengganti ideologi, sebut begitu. Kemudian itu muncul sebagai reaksi patriotik, reaksi nasionalistik. Jadi catatan pertama saya adalah pemuda Muhammadiyah yang merepresentasikan Muhammadiyah pada saat itu tentu adalah salah satu kelompok. Saya tidak ingin mengatakan kita adalah kelompok utama yang menjaga NKRI, karena semua kelompok tentu punya komitmen yang sama, ormas yang lain, kemudian kelompok yang lain, tapi itu adalah reaksi yang cepat, yang menunjukkan bahwasannya kita adalah kelompok yang memang menjaga nilai-nilai nasionalisme, menjaga nilai-nilai patriotik. Itu pertama. Kedua, apa yang dilakukan oleh Pak Lukman Harun, kemudian nanti Kokam periode pertama itu langsung dikomando oleh Pak Projokusumo. Ada uniknya apa? Yang mimpin pertama kali itu Pak Projokusumo. Pak Projokusumo adalah salah satu wakil ketua pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah atau salah satu ketua pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah yang profesi dan latar belakangnya adalah salah satu perwira RPKAD pada saat itu. Beliau adalah perwira RPKAD berpangkat letnan kolonel. Pada masa itu memang masih banyak tentara yang masih bisa aktif
di Ormas. Sebetulnya Ormas salah satunya adalah Pemuda Muhammadiyah. Nah, kemudian Pak Prajogokusumo yang langsung memimpin dan membentuk komando kesiapsiagaan Angkatan Muda di banyak wilayah. Jadi kemudahan yang diperoleh Pemuda Muhammadiyah pada saat itu ya tentu salah satunya adalah karena Pak Prajogokusumo adalah bagian dari TNI, kemudian doktrinnya manunggal dengan rakyat, dia adalah bagian dari Muhammadiyah, beliau adalah bagian dari Pemuda Muhammadiyah, sehingga beliau ikut menggerakkan Pemuda Muhammadiyah melalui Kokam pada saat itu, sehingga Bapak Ibu kalau mungkin yang generasi tahun 65 tahu persis hampir anak-anak Pemuda Muhammadiyah atau anak-anak Muhammadiyah yang pada saat itu berprofesi sebagai TNI atau prajurit TNI, ketika mereka bermuhammadiyah, mereka pakai seragam Kokam, mereka berkokam, kira-kira begitu. Jadi saya ingat sekali cerita orang-orang tua dulu di Jogja misalnya. Dulu kalau sekitar tahun-tahun 60-an begitu, 65 ke atas, generasi awal Kokam, kalau Kokam baris berbaris atau acara begitu, itu badannya bagus-bagus sekali gitu. Badannya bagus-bagus sekali, gagah-gagah sekali. Kami baru tahu belakangan ketika mereka sholat begitu, mereka buka baju pakai kaos, itu bajunya rata-rata baju-baju kaos TNI. Nah, belakangan mereka ketahui memang mereka rata-rata TNI, anak-anak prajurit-prajurit TNI yang kemudian kebetulan anak-anak Muhammadiyah, sehingga ketika mereka tidak berdinas, mereka berkegiatan di Muhammadiyah, berkegiatan di Kokam, mengatasnamakan Kokam. Itu adalah setting peristiwa pada masa-masa 65 itu, artinya masih banyak prajurit TNI yang bisa aktif di Ormas, dan sekarang tidak bisa. Sekarang aturannya tidak memungkinkan prajurit-prajurit TNI bisa melakukan hal serupa. Nah, saya mau katakan apa? Pada masa-masa awal pendirian Kokam, selain pada reaksi tentu untuk menjaga dan mempertahankan NKRI, yang muncul adalah nasionalisme yang diperkuat oleh Pemuda Muhammadiyah melalui Kokam. Saya mau katakan nasionalisme ini penting. Salah satu nilai yang dijaga oleh negara tentu adalah sikap patriotik, sikap nasionalisme. Tapi saya mau tarik ke lingkup yang lebih kecil, yaitu lingkup institusional, lingkup gerakan. Gerakan ini ya Muhammadiyah. Nah, dari pembentukan Kokam, saya menemukan semangat yang di Muhammadiyah itu tidak begitu direvitalisasi, diinternalisasi. Apa itu yang kalau di TNI disebut dengan jiwa korsa, atau di lembaga-lembaga kemiliteran itu disebut dengan spirit of corps. Jadi bahasa sederhananya korsa atau spirit of corps itu. Di Muhammadiyah terus terang spirit of corps saya merasakan spirit of corps itu kita agak miskin. Nah, Kokam itu selain reaksi berhadapan dan menghadapi upaya penjegalan terhadap Pancasila atau pemberontakan terhadap NKRI, saya melihat ada upaya membangun selain nasionalisme tentu, tadi saya sebutkan, itu sikap makronya. Secara mikronya, saya melihat ketika pembentukan Kokam ada
secara otomatis dibangun tuh yang namanya spirit of corps atau jiwa korsa. Saya justru menemukan semangat itu di Kokam, dan kita jarang sekali menemukan semangat dan nilai-nilai spirit of corps atau jiwa korsa itu di Muhammadiyah atau di pemuda Muhammadiyah. Kenapa? Karena tadi salah satu masalah kita di Muhammadiyah dan di pemuda Muhammadiyah, kita kekurangan instrumen silaturahim. Kalau orang NU itu enak gitu. Mereka 7 bulanan ketemu, tahlilan ketemu, setiap malam Jumat ketemu. Kita salah satu instrumen kebudayaan yang buat kita sering ketemu itu sebenarnya cuma satu, pengajian seperti ini. Pengajian itu adalah instrumen kebudayaan utama kita yang buat kita bersilaturahim. Silaturahim itu kan membuat, kalau dalam bahasa saya itu ta'liful qulub, mengikat hati antara satu dengan yang lain karena sering ketemu. Orang yang sering ketemu pasti kalau bapak-bapak tuh kalau dengan teman akrab begitu, itu sudah ada ta'liful qulub. Bahkan kadang-kadang orang yang sudah sangat dekat tuh ngomongnya sembarangan aja dan nggak mudah sakit hati gitu. Guyup begitu. Kalau udah teman atau bapak ibu ini kalau sudah punya sahabat yang sangat dekat itu biasanya ngomongnya bisa sembarangan. Kalau orang Jawa Barat itu atau kalau orang-orang Jawa bisa misuh-misuh begitu. Kalau orang Surabaya itu bisa ada bahasa mohon maaf janco segala macam kayak gitu. Itu biasanya bahasa keakraban. Kalau orang yang sudah akrab bisa ngomong gitu. Itu guyup itu istilah saya tadi ada ta'liful qulub yang kuat sekali, ikatan hati yang kuat sekali. Nah, di Muhammadiyah itu kita kurangan instrumen itu, makanya kadang-kadang mudah tersinggung. Nah, orang Indonesia ini sekarang juga begitu. Jadi, sosial media segala macam itu WA group itu bikin mudah tersinggung. Jadi kalau anak muda sekarang nyebutnya ya jarang ngopi gitu, kurang ngopi, jadi sehingga mudah tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, apalagi era sosmed sekarang itu sedikit-sedikit mudah tersinggung, sedikit-sedikit bisa saling gugat dan sebagainya, karena tadi kurang silaturahim. Atau kalau saya tarik dalam bahasa yang tadi saya sebut bahasa institusional, itu jiwa korsa di Muhammadiyah, di Ortom, itu agak miskin. Nah, ketika pendirian Kokam, saya melihat karena dia ada instrumen, sebutlah instrumennya, ada pengaruh militer di situ, ada Pak Projokusumo yang memimpin di generasi-generasi awal, semangat spirit of corps itu muncul. Selain tadi yang lebih makro ya nasionalisme, menjaga NKRI, tapi bagaimana mungkin kita bisa menjaga NKRI kalau kemudian kita tidak bersatu, kita nggak kompak ke dalam bahasa sederhananya, nggak ada spirit of corps, nggak ada korsa secara institusional, itu jadi masalah juga. Gerakan tuh jadi lambat, gerakan menghabiskan waktu untuk konflik akhirnya dan macam-macam. Nah, Kokam lama mati, Bapak Ibu sekalian, lama mati sekian tahun dan tidak muncul. Terus terang, sebelum saya memimpin pemuda Muhammadiyah, mohon maaf, saya ngambil kasus itu, kan orang-orang di luar itu nggak paham apa itu Kokam. Karena kita kurang memperkenalkan Kokam itu ke publik. Orang taunya Banser. Nah, kalau Banser, publik itu tahu persis gitu. Nah, ketika di 2014-2018 saya memimpin pemuda Muhammadiyah, bahkan publik itu kadang-kadang kalau ketemu saya ingatnya, oh ini Panglima Kokam, gitu. Jadi bukan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, kadang-kadang ingatnya Panglima Kokam. Apa yang ingin saya katakan? Revitalisasi Kokam itu penting, selain memang untuk manifestasi nasionalisme menjaga NKRI, tapi yang ingin saya katakan ini bisa menjadi lem pengerat gerakan.
lem pererat gerakan itu, kenapa saya sebut lem pergerakan eratan ya, gerakan itu karena ada doktrin Korsa tadi, ada spirit of corps yang kental. Nah, sampai saya ketika awal-awal merevitalisasi Kokam ini berpikir gimana sih caranya agar mereka itu bisa dipimpin secara ikhlas, bangga begitu ketika kita mau menggerakkan. Maka saya berpikir, oh iya, grup-grup paramiliter seperti ini, mereka akan sangat patuh, mereka akan sangat tulus ketika dipimpin oleh orang yang menjadi bagian mereka. Karena saya belajar dari militer ini, saya kasih kasus misalnya di Kementerian Pertahanan ya sekarang. Kebetulan Pak Prabowo itu adalah simbol Kopassus misalnya di militer, legend begitu di Kopassus, sehingga ketika beliau mimpin Kementerian Pertahanan yang tadinya jarang kompak, misalnya ada yang nggak kompak, misalnya TNI segala macam, karena ini yang mimpin seniornya, yang sudah pernah berjuang, yang sudah pernah masuk medan perang, yang dididik seperti mereka juga, begitu kira-kira, itu akhirnya kompak dan didengar. Beda misalnya, mohon maaf, kalau kemudian yang mimpin di sipil, Kementerian Pertahanan beberapa kali dipimpin sipil, sehingga dia tidak bisa menyatu, mengengage dengan institusi TNI karena dianggap dia nggak seperti kita begitu. Nah, oleh sebab itulah saya mulai, kalau begitu saya lakukan, ya saya harus jadi Kokam, bukan jadi Kokam karena saya Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Maka waktu itu ya kita buat misalnya saya ikut ketika mau menghidupkan Kokam, saya ikut diklat Kokam juga. Gitu. Saya akhirnya ikut diklat Kokam selama beberapa hari begitu, ada 4 hari itu di Bogor pada saat itu, yang latih Denjaka dan segala macam bersama dengan teman-teman yang lain, pengurus pimpinan pusat, kemudian ketua pimpinan wilayah, semua harus ikut pelatihan itu. Bahkan semua harus habis pelatihan harus botak, saya botak segala macam. Dan itu menginspirasi teman-teman di daerah. Oh iya, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah aja ikut diklat. Diklat bukan cuma formalitas, saya benar-benar ikut diklat, ya benar-benar ditempa oleh teman-teman Denjaka, Angkatan Laut, Marinir pada saat itu, sehingga itu menginspirasi. Kemudian dulu Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah atau bapak-bapak atau pimpinan pusat Pemuda Muhammadiyah itu gengsi pakai seragam Kokam. Nah, tapi kemudian saya membiasakan diri untuk pakai seragam Kokam, sehingga saya menjadi Kokam itu sendiri. Jadi saya bukan ketua umum yang ya nggak kenal Kokam, justru saya adalah Kokam itu sendiri, saya mimpin mereka. Nah, sehingga itu menginspirasi gerakan-gerakan kita di daerah. Kan tugasnya pimpinan pusat itu sebenarnya dia menginspirasi, namanya kita gerakan. Gerakan itu butuh inspirasi. Kalau gerakan itu nggak ada inspirasi, mereka akan diam. Nah, sayangnya kemudian terhenti, inspirasi itu terhenti, gerakan itu terhenti. Nah, salah satunya adalah misalnya lagu Mas Kokam yang saya ciptakan juga memberikan jadi inspirasi untuk menggerakkan. Kita berharap begitu. Nah, saya kembali ke poin 3 tadi, spirit of corps, Korsa, Bapak Ibu sekalian. Ini bisa jadi motor gerakan Muhammadiyah, gerakan AMM itu bisa muncul di lapangan dakwah apapun. Kalau spirit of corps, Korsanya itu kuat, takliful qulub dalam bahasa pengajiannya itu akan bisa memajukan lebih cepat. Kenapa? Karena kompak. Nah,
menempatkan semangat kokam yang tadi saya sebutkan itu, ada jiwa korsa yang kental, itu akan sangat membantu Muhammadiyah. Jadi jangan menempatkan komando kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah itu hanya jadi tukang parkir. Itu yang disayangkan. Mereka harus ditempatkan sebagai kelompok di Muhammadiyah, itu tidak di pinggiran tapi di tengah sebagai pendorong gerakan. Nah, apa yang dimiliki teman-teman ini ya, spirit of corps, semangat ikhlasnya, walaupun kadang-kadang ekstrim ya dalam tanda kutip. Saya dapat cerita begini Bu, dulu ketika saya mimpin Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, ada salah satu teman di Tapanuli Tengah itu, kampung saya, itu aktif sekali kokam sejak saya Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah. Dia bangga sekali pakai seragam kokam dan sering berkegiatan atau Sabtu Minggu segala macam, Jumat itu kegiatan kokam. Satu hari cerita dia ini cerita ke saya ketika saya ke Tapanuli Tengah. Kalau dalam bahasa orang-orang Tapanuli, saya itu ambo itu katanya dalam bahasa pesisir gitu. Pas pulang ke rumah gitu, mau makan kata dia, mau makan. Kemudian ketika mau makan buka tutup saji, itu di tutup saji itu yang tersedia bukan makanan Pak Bu, yang tersedia itu seragam kokam. Jadi dia kaget ketika buka tutup saji yang tersedia di situ seragam kokam. Apa kata istrinya? Katanya, makan tuh seragam kokam. Wah, saya dapat cerita itu agak terenyuh. Jadi terenyuh, istrinya itu sampai bilang makan tuh seragam kokam. Artinya istrinya itu sedang kritik, sedang marah. Kau ngurus-ngurus kokam saja, tapi urusan rumah tanggamu, urusan makananmu, urusan ekonomimu tak terurus, kira-kira begitulah kata orang-orang di Tapanuli Tengah itu. Memang teman saya ini, saudara saya ini, kokam di Tapanuli Tengah aktif luar biasa, tapi di sisi lain kapasitas kemampuan ekonominya itu sangat terbatas. Nah, teman-teman kokam itu di daerah itu banyak yang begitu, Bapak Ibu sekalian. Mereka ini semangatnya luar biasa, asal ada kegiatan persyarikatan apapun, nggak ada alasan mereka pasti hadir, mereka akan ikut bangga dengan seragamnya. Tapi di sisi lain, ada permasalahan ekonomi, makanya kadang-kadang saya miris, mohon maaf ini autokritik buat Muhammadiyah. Ini Muhammadiyah nih ceritanya luar biasa, bisa bantu sampai ke luar negeri, bisa bantu ke sana kemari, bisa mengumpulkan uang COVID sekian triliun. Kita sering ceramah-ceramah heroisme itu. Tapi seringkali penjaga sekolah kita, anaknya bisa nggak sekolah loh Pak. Satpam kita di Menteng itu bisa anaknya sakit tidak terurus. Itu autokritik loh Pak. Saya sering pantau ketika saya Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah itu, saya sering tanya-tanya Bapak Ibu, kalau ke Menteng itu saya sering tanya-tanya satpam kita itu. Jadi bagi mereka kita kasih uang 100.000, 200.000 itu sangat berarti. Itu saya sering dapat pengaduan ya, karena saya cuma Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, nggak punya kebijakan apa-apa. Itu sering saya temukan penjaga sekolah kita. Anda bayangkan Bapak Ibu sekalian, Ibu-Ibu Aisyah, Bapak-Bapak Muhammadiyah, yang sering kita heroisme luar biasa Muhammadiyahnya, sekolahnya ribuan, penjaga sekolahnya bisa nggak sekolah anaknya. Kita mau cerita apa? Yang mau kita banggakan apa sebenarnya? Yang di depan mata kita tidak terurus. Jadi seringkali Muhammadiyah ini ngurusin yang jauh, tapi yang dekat itu tidak terurus. Jadi ini yang harus kemudian kita bangun. Nah, ini bisa dibangun pakai apa Bapak Ibu? Pakai jiwa korsa tadi. Kalau jiwa korsa itu muncul, saudara saya sudah makan belum? Saudara kita sudah terangkat belum? Itu akan muncul. Nah, dan bagi saya kokam bukan sekedar manifestasi nasionalisme, bukan sekedar manifestasi menjaga NKRI,
dia menghidupkan jiwa korsa, dia menghidupkan yang tadi saya sebut ta'liful qulub. Nah, inilah yang perlu kenapa saya sebutkan revitalisasi kokam itu penting untuk menghidupkan ini, untuk ngecek rumah kita semuanya itu bisa kompak dan tetap terekatkan. Kalau enggak ya kita akan kesulitan menurut saya bergerak, karena Bapak Ibu perhatikan saya mengalami miskinnya jiwa korsa ini, karena ya kita habis energinya dalam gerakan, misalnya sebagian politik misalnya. Politik kan kadang-kadang karena kita tidak membangun spirit of corps tadi itu bisa mudah memecahkan. Saya kan mengalami hal-hal itu. Jadi kalau saya seringkali itu tokoh-tokoh Muhammadiyah ceramah misalnya, ya ini anak-anak Muhammadiyah yang berpolitik, yang berpolitiklah dengan baik segala macam. Saya selalu bilang, Pak, saya ini mantan ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah, saya tahu jeroannya Muhammadiyah. Kadang-kadang di politik itu lebih kompak ketimbang di Muhammadiyah loh, jangan salah. Dan politik internal kita juga kadang-kadang lebih mengerikan timbang politik praktis. Kenapa? Karena itu tadi jiwa korsanya, ta'liful qulubnya itu agak miskin. Bapak Ibu ini semuanya aktivis Muhammadiyah, semuanya tahu jeroannya Muhammadiyah, semuanya tahu jeroannya Aisyah, semuanya tahu jeroan AMM dan segala macam. Nah, poin yang ingin saya sampaikan di pengajian ini, Kokam tidak sekedar memaknai peran nasionalismenya, peran menjaga NKRI-nya, tapi Kokam bisa menjadi pererat, bisa menjadi instrumen membangun jiwa korsa, membangun ta'liful qulub, istilah saya tadi. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, supaya nanti lebih banyak bisa diskusi waktunya, dan saya bisa memberikan tanggapan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bang Anin yang telah menyampaikan begitu pentingnya jiwa korsa untuk kita terapkan dalam kegiatan kita di Muhammadiyah. Ada dua yang sudah raise hand, ada dari Kokam Tasik, dan ini dari Pesantren Al-Furqon Tasik juga, Pak Kiai Uum. Saya awal dari Pak Ihsan, dari Kokam Tasik. Silakan Pak Ihsan. Pak Ihsan? Oh, kalau kesulitan mungkin bisa Pak Uum terlebih dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bang Daniel. Waalaikumsalam Kang Uum. Alhamdulillah, kalau bicara masalah Kokam rasanya tensinya jadi naik lagi. Yang saya ingat dulu memang awal kembali mulai di gerakan Kokam itu masanya Mas Imam. Sebelumnya Mas Hajri sempat pada masa Mas Imam itu di Jawa Barat sendiri juga dilakukan pelatihan selama seminggu lebih, itu di Rindam langsung di kompleknya tentara kita dilatih saat itu. Ada barangkali dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya coba buka-buka beberapa buku yang terkait dengan sejarah Indonesia, baik itu Api Sejarah maupun juga yang terbaru itu Utang Negara pada Islam itu nampaknya jejak langkah dan juga cerita Kokam itu sangat minim sekali itu ditulis di literatur-literatur itu. Memang sejarah pembentukan Kokam sebagaimana tadi disampaikan itu ada di beberapa ini, terutama yang internal kita ya. Kemudian kita temukan perintah dan juga ya semacam perintah lah langsung dari pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah itu untuk pembentukan Kokam se-Indonesia itu ada.
Lalu juga ada perintah untuk melawan komunis di mana-mana, itu juga ada. Dan memang Kokam betul-betul bisa jadi eksis karena saat itu tadi betul terkait dengan adanya tentara kita, tentara Muhammadiyah. Karena saat itu memang hanya ABRI yang relatif masih bebas dari pengaruh PKI ya secara korsanya itu. Beberapa kali Bung Karno mencoba memasukkan infiltrasi PKI, berhasil ke unit yang lain, ke wilayah yang lain, bahkan di kalangan organisasi Islam juga berhasil, tapi ke ABRI memang saat itu terutama Angkatan Darat itu masih mental. Brigade PI juga yang saya ingat saat itu bisa eksis kuat itu karena juga awalnya diinisiasi oleh mereka yang juga ada di tentara. Kokam juga demikian. Nah, tetapi catatan sejarah Kokam di Indonesia terkait dengan perlawanan Kokam terhadap PKI khususnya itu rasanya literatur ini sangat kurang. Nanti belakangan kita baru tahu ada setelah selesainya PKI bisa ditumpas tahun 66 kalau tidak salah, itu ada semacam piagam dari tentara itu kepada pemuda Muhammadiyah yang intinya mengucapkan terima kasih atas perjuangan Kokam dalam hal ini dalam melawan gerakan komunis di Indonesia. Artinya tidak mungkin ada piagam sampai keluar seperti itu resmi dengan stempel dari panglima segala macam kalau tidak ada perjuangan yang masif dari Kokam itu di berbagai tempat paling tidak yang menunjukkan itu menjadi atensi dari tentara, dari ABRI, oh iya Kokam memiliki peran sehingga akhirnya mendapatkan piagam. Nah ini nampaknya saya nitip tugas lah pada Bang Dhanil ini kebetulan ahli di bidang itu untuk bisa mengungkap lebih dalam. Nah, kemudian yang kedua, ini sharing saja, bagaimana caranya supaya Kokam itu juga benar-benar bisa terbangun jiwa korsanya secara utuh. Kalau tadi ada kasus seperti itu, di masa Mas Mukti kami sempat mengadakan semacam pembicaraan tentang Kokam secara nasional itu. Ada hal lain yang juga menarik. Jadi di wilayah tertentu ada Kokam yang terpengaruh pragmatisme dari orang-orang yang sudah pakai loreng yang lain ya. Sehingga misalnya ketika ada acara, contoh kasus ada acara Nasihatul Aisyah, Kokam diminta tampil hadir, kemudian hadir mereka. Ya mohon maaf, itu mereka bisa hadir itu setelah pulangnya ongkos, Pak. Dan dalam kasus lain mereka tidak hadir ketika sebelumnya tidak ada deal soal ongkos. Gitu. Nah yang membuat sayangnya itu kan itu kemudian menjadi sesuatu yang sangat rigid gitu. Padahal saya kira tidak diajarkan seperti itu di Muhammadiyah. Meskipun di sisi lain ada kasus tadi ya, memang Muhammadiyah harus memperhatikan. Alhamdulillah di sini di Pesantren Al-Furqan semua satpamnya sudah diikutkan pelatihan kemarin, latihan Kokam di Tasikmalaya oleh Pak Ihsan itu dilatihnya. Terima kasih, itu saja Bang, dua hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bang, mau langsung dijawab atau sekalian nanti dengan... Sekalian aja ya, sekalian. Sekalian aja. Dipersilakan Pak Ihsan, Kokam Tasik. Assalamualaikum, Tes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, izin Bang. Saya Muhammad Ihsan Bisami, Kokam Kabupaten Tasikmalaya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih, kemarin sudah dibantu sama Bang Dhanil juga dalam hal mediasi dengan Kodim 0612 Tasikmalaya dalam Diklat Kokam Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian yang saya akan tanyakan terkait dulu Kokam itu istilahnya dalam secara histori merupakan sebagai melumpuhkan rasa komunisme. Namun ya akhir-akhir ini kemarin ya Bang, waktu saya dulu kemarin sempat Kokam disisupi sama Islam radikalisme. Nah, untuk mengkantar hal itu seperti apa Bang? Karena kan kita pun
ada beberapa paham ya, apalagi Tasikmalaya, apa istilahnya, gennya Kakak Suwiryo. Jadi ada yang pahamnya JI, ada pahamnya JAD juga. Apalagi ini yang pahamnya JAD, saya tidak tahu kalau misalkan masuk polisi banget, yang masuk kokam banget, yang masuk apa istilahnya pemuda Muhammadiyah banget. Nah, untuk mengkantor itu seperti apa Bang ya caranya? Karena ya dikhawatirkan apa istilahnya digorogoti kokam dan dijadikan apa istilahnya persembunyian para Islam radikalisme. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua mungkin yang dibutuhkan oleh kokam saat ini mungkin apalagi Bang Dhanil di staf Menhan, ya saya juga ikut terbantu kemarin, ya mungkin political will ataupun mediasi untuk dengan para dandim dan kodim yang ada di kabupaten atau di kota di Indonesia. Ya, terima kasih Bang sekali lagi. Ya, mungkin seperti itu. Ya. Iya, silakan Bang untuk langsung dijawab saja. Ya, makasih. Kang Uum, pertama begini, catatan sejarah kokam memang tidak terlalu banyak ditorehkan ya. Tapi ada beberapa yang justru menjadi catatan bagi pasca peristiwa G30 SPKI itu kan kemudian masif tentara, kemudian paramiliter seperti Kokam, kemudian di NU Banser dan segala macam itu terlibat dalam pembersihan, yang kemudian itu yang jadi bagi kelompok-kelompok sebutlah penggiat HAM, menjadi catatan hitam karena banyak orang-orang anggota PKI yang kemudian dalam tanda kutip dibantai dan macam-macam gitu. Dan kalau kita lihat temuan-temuan salah satu yang banyak memburu selain Banser, kemudian ya di Muhammadiyah itu Kokam, direpresentasikan Kokam itu yang kemarin sempat ramai misalnya, yang dimuat oleh media asing kemudian dicatat ulang oleh Tempo. Kokam menjadi salah satu kelompok yang banyak melakukan pemburuan itu dalam tanda kutip. Walaupun belakangan saya catat dalam dokumen-dokumen tertentu, ya saya bagaimana membahasakannya ya, operasi-operasi itu kadang jadi operasi negara tapi berseragam Kokam, bisa begitu, terkait dengan pembersihan PKI dulu itu. Jadi karena tadi saya sebutkan dulu ya banyak TNI masih bisa berseragam Kokam ketika dia tidak berdinas, atau mungkin juga saya nggak tahu apakah itu kasus serupa juga terjadi di Banser, ya. Tapi yang jelas catatan sejarah, baik itu dalam konteks catatan negara dalam hal ini, di sisi lain misalnya catatan non-negara, para sejarawan, Kokam banyak terlibat dalam upaya-upaya itu. Terlepas apakah Kokam ada terlibat misalnya dalam pembantaian dan segala macam, saya tidak bisa mengkonfirmasi terkait dengan hal tersebut. Tapi yang jelas kita ambil catatan positifnya, Kokam adalah bagian dari kelompok masyarakat, kontribusi Muhammadiyah, reaksi Muhammadiyah terhadap upaya pemberontakan terhadap NKRI, upaya untuk menggantikan ideologi. Itu dulu pertama. Nah, tentu catatan sejarah ini perlu kita torehkan dengan catatan sejarah-sejarah baru, dengan model gerakan Kokam yang juga baru. Misalnya saya selalu nyebut Kang Uum,
Ya sekarang ya, Kokam selain memang harus menjadi salah satu tangan Muhammadiyah membangun spirit of corps, di sisi lain dia juga harus menjadi gerakan baru, gerakan yang bisa mendorong, ya saya sering menyebutnya itu adalah gerakan gerakan ukhuwah Islamiyah, karena jiwa korsa itu manifestasinya bisa dalam konteks bahasa agama menjadi ukhuwah Islamiyah. Kemudian kedua, ya dia bisa menjadi salah satu instrumen membangun ukhuwah watoni ya, ukhuwah kebangsaan, nasionalisme, patriotisme ini melalui Kokam bisa ditumbuhkan. Kemudian ketiga, ya dia menjadi instrumen ukhuwah insaniyah. Jadi melalui Kokam gerakan-gerakan kemanusiaan itu bisa direvitalisasi. Kan misalnya kelompok tanggap bencana Muhammadiyah itu sebagian besar banyak dari Kokam, dan itu bisa kita revitalisasi terus melalui pelatihan di Kokam. Jadi trilogi, saya sebutnya trilogi Kokam ini, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah, ini harus direvitalisasi melalui pelatihan Kokam. Makanya semakin banyak adik-adik kita yang bergabung di Kokam, spirit of corps-nya tumbuh, saya berkeyakinan gerakan ini akan jadi gerakan bisa mendorong 3 instrumen trilogi Kokam tadi. Jadi Kang Uum, ini pentingnya menurut saya merevitalisasi Kokam di setiap pimpinan cabang Muhammadiyah sampai ke pimpinan pusat. Kedua, memang itu PR-nya, Kang. PR-nya adalah, kan PR kita selalu gerakan ekonomi, apalagi sebagian besar anak-anak pemuda Muhammadiyah, Kokam itu adalah usia-usia produktif, dan mereka usia-usia produktif, dan sebagian dari mereka seringkali aktif juga dihadapkan dengan fakta mereka kesulitan secara ekonomi. Nah, memang yang Kang Uum sebutkan itu banyak terjadi, gitu. Tapi saya justru jarang menemukan kalau yang minta ongkos di depan, gitu. Jadi yang saya pahami adalah itu tinggal PR kita aja. Kalau yang nyuruh itu misalnya dia bilang kira-kira, oh ini yang nyuruh misalnya kalau habis nyuruh itu kadang-kadang paham gitu, karena mereka nggak punya duit, mereka dikasih ongkos, itu biasanya mereka nggak tawar-menawar lagi, Kang Uum. Jadi biasanya langsung berangkat. Misalnya, oh yang nyuruh Bang Daniel, oh nanti kalau Bang Daniel aman kita, misalnya gitu. Jadi tapi menurut saya yang hal-hal yang begitu ya Muhammadiyah harus paham juga, jangan semuanya dibayar dengan kalimat ikhlas gitu. Nanti dan semuanya dibayar dengan kalimat ikhlas, kadang-kadang manipulatif juga, Kang Uum. Kan sama kita, oh ini ngajar di perguruan Muhammadiyah ini kita harus ikhlas. Bagus, kalimat itu harus kemudian dikembangkan. Kerja di TV-mu, misalnya TV-mu ini ada, ini kan bagian itu harus ikhlas. Tapi ikhlas itu kan tidak berarti kemudian mereka tidak dibayar dengan layak, gitu. Itu harus jadi diskursusnya Muhammadiyah, itu memaknai itu. Lama-lama nggak ikhlas semua, Kang. Kenapa? Karena ya mereka lapar, misalnya mereka tidak tercukupi segala macam. Makanya ini jangan sampai, saya sering nyebutnya manipulatif ikhlas itu. Jadi harus rasional juga teman-teman yang mendedikasikan dirinya untuk Muhammadiyah, mendedikasikan dirinya untuk gerakan, mendedikasikan untuk sekolah Muhammadiyah segala macam. Ya kalau Muhammadiyah mampu, ya mereka harus dibayar dengan layak, gitu. Mereka harus dibayar dengan cukup. Jadi jangan memanipulasi kalimat ikhlas itu, akhirnya nanti yang terjadi moral hajat, gitu. Karena mereka berkekurangan, ya mereka itu tadi, kamu akhirnya jadi kelompok-kelompok bayaran segala macam. Itu karena itu tadi ada manipulasi kalimat ikhlas. Kadang-kadang kan kita ini di Muhammadiyah seringkali pakai topeng kalimat ikhlas itu, padahal
kita semuanya butuh misalnya segala macam. Jadi Muhammadiyah harus mulai bicara lebih terbuka, Muhammadiyah harus lebih bicara konteks ikhlas yang otentik, ya, bukan topeng ikhlas gitu, tapi ada yang banyak yang tidak ikhlas sesungguhnya, bahkan ada juga yang memanfaatkan kalimat ikhlas itu dan macam-macam. Itu yang menurut saya yang harus perbaiki, Kang Uum. Kedua, Mas Ihsan, Kang Ihsan di Tasik. Kasus Kang Ihsan ini banyak ya, teman-teman Kokam tidak terakses ke Kodim misalnya, ke Danrem segala macam. Enaknya di TNI itu setiap perintah itu jarang dipertanyakan. Nah, ini uniknya itu kalau sudah yang perintah itu pimpinannya itu jarang dipertanyakan. Pasti ini hal yang baik. Kasus Kang Ihsan kan banyak, Bapak Ibu sekalian, mereka nggak bisa bekerja sama segala macam. Biasanya saya telepon saja ke Kodimnya, ke Danremnya, asal ada nomor teleponnya, itu biasanya segera dalam kasus Tasik, kasus Sumatera Utara, kasus beberapa daerah, kasus Sulawesi segala macam, itu begitu. Itulah manfaat saya, misalnya saya di luar persyarikatan, itu juga yang saya lakukan, yang bisa saya lakukan untuk teman-teman di Pemuda Muhammadiyah, khususnya Kokam, karena bagi saya Kokam sangat historik untuk tadi membangun jiwa korsa, membangun spirit of corps. Jadi Kang Ihsan saya akan manfaatkan terus selama saya bisa terkait dengan itu. Nah, yang kedua, Kang Ihsan, kasus ini banyak nih, hampir di semua daerah, terutama di Jawa Tengah. Saya banyak temukan ini. Jawa Tengah, Jawa Barat, dinamikanya relatif sama, karena kelompok-kelompok sebutlah yang sangat ekstrim itu banyak, terutama Jawa Tengah. Daerah Solo Raya itu banyak sekali, dan saya hafal. Tapi bukan cuma kelompok itu yang masuk di Kokamnya, tapi ada juga kelompok saya sebutkan ya, karena kalau ada teman-teman wartawan nggak perlu dicatat. Misalnya ada kelompok Intel yang masuk ke situ jadi Kokam, itu juga banyak gitu. Jadi kita paham betul saya ketika saya jadi ketua umum pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, karena pada saat itu agak konfrontatif gitu. Nah, misalnya saya cerita kasus Solo, Sukoharjo. Ada nih teman-teman di Sukoharjo itu ada teman-teman ex napiter, ya, napi terorisme. Kemudian saya banyak dekati, dan teman-teman Solo Raya tahu persis, terutama misalnya Sukoharjo segala macam. Saya dekati, bahkan mereka sangat Muhammadiyah sekarang, gitu. Deketin, ditemanin, kita jelaskan, saya banyak diskursus dengan mereka. Bahkan itu kalau saya ke Solo Raya dulu, ya mereka yang jemput, mereka yang sengaja saya minta nemeni, supirin, dan saya banyak berdialog dengan mereka, para napiter ini gitu. Jadi jangan dijauhi, tapi kemudian dirangkul, kalau istilahnya ya diluruskan, yang sangat kanan itu, sangat ekstrim itu ditarik kembali ke tengah. Itu menurut saya banyak saya terlibat dialog dengan teman-teman tersebut. Tinggal memang tetap harus berwaspada, terutama kalau kemudian ditarik ke tindakan-tindakan ekstrim, karena Kokam adalah kelompok yang paling mudah disusupi kalau kemudian sistem di Kokam, semangat spirit of corps-nya itu, misalnya pelatihannya, agendanya itu tidak rapi. Karena paling mudah kan Kokam, ya tiba-tiba orang pakai seragam Kokam tanpa melalui proses diklat segala macam, itu akan bikin dia lebih mudah disusupi. Bahkan yang sudah diklat saja itu bisa disusupi. Oleh sebab itu, menurut saya proses diklat Kokam, proses
agenda Kokam itu harus lebih masif, dan itu tadi rajin-rajin merangkul, rajin-rajin pengajian. Saya selalu mengingatkan pengajian kunci kita itu pengajian loh Bapak Ibu sekalian. Ini Muhammadiyah ini kalau nggak ada pengajian ya tutup. Akhirnya dia tinggal yayasan Muhammadiyah nanti ngurusin sekolah, ngurusin segala macam itu. Makanya saya selalu tutup dalam setiap agenda Muhammadiyah. Yang terpenting di Muhammadiyah itu adalah eksistensi pengajian. Jadi ngaji itu harus selalu terus dilakukan. Saya pikir itu, Pak Moderator. Iya, izin membacakan pertanyaan di kolom chat, Bang. Oh iya. Tanya Bang, bagaimana membangun jiwa korsa di Muhammadiyah agar tidak terjebak fanatisme buta? Karena seringkali dengan alasan jiwa korsa, meskipun kawan itu salah, tapi dibela mati-matian. Nah, ini mohon tanggapannya. Bahkan di Muhammadiyah kadang-kadang kalau nggak kritik kalau kita benar tapi beda garis politik kadang-kadang nggak dibela juga gitu. jadi apalagi salah gitu. Jadi memang tadi saya kritik, tadi saya sebutkan di di Muhammadiyah, di IMM itu yang salah satu yang miskin di kita itu adalah korsa, spirit of corps. Di mana di Kokam itu mulai tumbuh itu, walaupun kalau kemudian mereka tidak dihidupkan, tidak direvitalisasi kan itu akan mati pasti. Nah, korsa ini dia muncul tadi makin sering kita bertemu, makin sering kita bersilaturahim. Tadi saya sebutkan instrumen kebudayaannya itu silaturahim. Itu akan banyak muncul, akan tumbuh dengan sendiri secara alamiah, tentu melalui proses pelatihan dan kegiatan tadi, mohon maaf istilahnya doktrinisasi dan macam-macam. Nah, seragam itu kadang-kadang bikin korsa itu tumbuh gitu. Seragam itu makanya orang-orang yang berseragam itu biasanya korsanya tumbuh, baik itu negatif ataupun positif ya. Tapi tentu dalam konteks kita ya kita gunakan itu sebagai instrumen yang positif. Korsa, spirit of corps itu bisa muncul melalui itu. Coba ya kalau kita lihat organisasi tetangga kita, salah aja mereka bisa bela mati-matian loh. Salah saja itu bisa bela mati-matian. Itu korsanya luar biasa kan. Terlepas kritik kita itu negatif, tapi salah saja itu bisa mereka bela mati-matian, sehingga orang itu ini saya tidak ingin katakan ini ditiru, tapi ini bisa menjadi catatan tersendiri bagi kita. Salah saja mereka bisa bela mati-matian, sehingga membuat siapapun yang berada di organisasi itu merasa nyaman, aman, karena mereka bisa menjadi bagian dari keluarga. Jadi kalau keluarga kan begitu Bapak Ibu sekalian, keluarga itu salah saja kita berusaha mencari bagian yang benar dari anggota keluarga kita ini. Sebenarnya korsa, gitu. Ya, yang salah itu ya kita perbaiki bareng-bareng. Nah, kalau itu sudah tumbuh berarti korsanya luar biasa. Mohon maaf ya dibandingkan dengan saudara-saudara kita di NU segala macam, korsa mereka luar biasa kuat dibandingkan dengan Muhammadiyah. Mungkin karena Muhammadiyah ini orangnya karena pinter-pinter sekali, sangat pinter bahkan, sehingga semuanya harus dipikirkan matang-matang. Semuanya itu ya akhirnya semuanya nafsi-nafsi gitu. Nafsi-nafsi misalnya yang tidak tumbuh yang namanya spirit of corps itu, apalagi kalau silaturahimnya kurang gitu. Ya sudah, spirit of corps-nya semakin tidak yang biasanya yang paling sering ketemu itu ya Ibu Aisyah. Makanya Ibu-Ibu Aisyah itu biasanya korsanya lebih hebat gitu ketimbang bapak-bapak Muhammadiyah. Bahkan ini saya bercanda Bapak Ibu ya. Saya selalu bilang tuh ke politisi khususnya yang di partai saya di Gerindra. Kalau mau deketin Muhammadiyah, itu deketin Aisyah aja saya bilang. Komitmennya lebih hebat, korsanya luar biasa. Kalau bapak-bapak Muhammadiyah, apalagi IMM itu kanan kiri gitu. Jadi kalau Ibu Aisyah itu sekali cinta, dia cinta akan dia setia gitu. Tapi kalau
Muhammadiyah, kalau pemuda Muhammadiyah, kalau MM, ya itu semua politisi pasti dia layanin. Tapi kalau Ibu Aisyah misalnya kalau yang datang Dahnil, oh karena Dahnil ini anak Muhammadiyah, anak kita, maka kita harus bantu. Nah, itu Ibu Aisyah ya. Kalau bapak-bapak Muhammadiyah, apalagi AMM ya belum tentu. Nah, itu saya berani ngomong gitu karena saya bagian dari keluarga ini. Ya, dan saya selalu bilang ibu-ibu Aisyah itu luar biasa itu kalau di semua daerah di pengajian dia luar biasa. Saya pikir itu Pak Moderator. Ini dari MPK PP Muhammadiyah nih Kang Asep raise hand. Ya, silakan Kang Asep. Nih maksimal 5 menit lah. Kita 10 menit lagi. Mangga Kang Asep. Alhamdulillah. Masih di mute. Baik. Alhamdulillah saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Adinda Daniel, ketemu di Zoom meeting ini. Saya nyambung yang tadi disampaikan Kang Uum gitu kan. Memang dari aspek historis kita tidak punya banyak catatan tentang AMM atau tentang Kokam ini. Nah, mungkin saya sekedar memberikan saran atau pintu masuk saja, karena ini adalah respon atas pemberontakan PKI tahun 65 dulu, maka kita bisa mengambil atau menelusuri jejak pemberantasan PKI yang dilakukan oleh RPKAD tempo dulu. Misalnya wilayah Cilacap, Jateng, kemudian Jogja, Solo dan sekitarnya, sampai dengan Blitar dan sekitarnya, Blitar dan Pacitan. Dan di daerah tempat Dinda Daniel sendiri, di Sumatera Utara, jangan lupa itu. Nah, sedangkan di Jawa Barat, itu kan nyaris tidak ada, katakanlah, gerakan RPKAD untuk menumpas PKI di Jawa Barat itu. Mengapa? Dulu pasukan Siliwangi di bawah pimpinan Pangdam Maijen Ibrahim Aji, dan kita tahu RPKAD asal-usulnya kan dari pasukan Siliwangi juga. Nah, sehingga waktu itu seolah-olah dipercayakan sepenuhnya kepada Kodam Siliwangi untuk, katakanlah, menekan atau meminimalkan gerakan-gerakan PKI. Tidak begitu banyak kalau di Jawa Barat gerakan PKI, hanya di beberapa kabupaten terbatas saja yang berdekatan atau berbatasan dengan Jawa Tengah. Sebagian ada di Garut, dan kalau pada awal-awalnya itulah yang sebetulnya menyusup kepada gerakan Darul Islam Imam Kartosuryo itu. Nah, sehingga ini bisa jadi pintu masuk. Nah, tadi sertifikat atau penghargaan yang disinggung Kang Uum itu kan kalau nggak salah pencantuman nama tempatnya Jogja itu. Nah, itu sehingga kan bisa ditelusuri. Jadi Jogja, Solo, Klaten itu pasti menjadi basis penumpasan PKI waktu itu oleh RPKAD. Nah, ini yang pertama dari aspek historis. Nah, yang kedua, karena sebetulnya Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah, yang kemudian kan ada semacam pertanyaan dari kalangan AMM yang lain, misalnya IMM, IPM, mengapa kemudian menjadi milik seolah khas pemuda Muhammadiyah? Ya, saya jawab, karena itulah barangkali yang dari segi usia memungkinkan pemuda Muhammadiyah lebih engage dengan, katakanlah, Kokam. Nah, meskipun sekarang bisa saja itu diperluas, karena ada kata Angkatan Muda Muhammadiyahnya, misalnya ada semacam divisi pelajar, divisi mahasiswa. Mengapa ini penting? Di SMA kan sekarang marak kembali tonti kan ya, peleton-peleton inti yang memang itunya baris berbaris, tapi kan kita bisa memperluas katakanlah cakupan aktivitasnya. Nah, kemudian juga barangkali sekarang perlu, karena semakin banyak ini pasukan-pasukan dalam tanda petik yang berseragam loreng, berseragam militer, ini yang seolah-olah kan di tengah demokrasi yang karut-marut seperti sekarang, ini justru menjadi kekhawatiran, dianggap mengancam, katakanlah,
keberadaban dalam berdemokrasi. Nah ini kan khawatir ekses-ekses dari katakanlah pasukan-pasukan berseragam itu, maka kita perlu merespons. Misalnya begini, bisa tidak bahwa, dan ini saya yakin sudah dilakukan gitu ya, fungsi dan peran Kokam itu sekarang memang lebih banyak diarahkan pada fungsi-fungsi penanggulangan dan pencegahan kebencanaan maupun problem-problem sosial kemasyarakatan. Meskipun tadi disinggung masalah ekonomi di kalangan aktivis Kokam sendiri kan masih sering kita temui. Maka kita menjaga, memelihara warisan sejarah ini dengan tetap merespon perkembangan zaman yang sedemikian berubah. Termasuk mengapa loreng baju seragam Kokam, karena memang RPKAD tadi yang disinggung telah mendidik atau melatih katakanlah Kokam generasi awal pada tempo dulu. Nah barangkali ini sekedar masukan saja. Terima kasih Dina Dhanil Ayinto. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang memberikan tanggapan sekaligus closing statement mungkin. Baik, terima kasih Kang Asep, Kang Mas Asep yang orang Jawa Barat yang ada di Jogja. Jadi saya sepakat tadi apa yang disampaikan oleh Kang Asep. Kokam ini bahkan saya sih sulit ngomong terbuka ya terkait Kokam beberapa hal ya, terutama hubungannya dengan TNI. Dulu Kokam itu kadang-kadang RPKAD itu kalau nggak berdinas ya Kokam gitu loh. Jadi sebenarnya orang yang kalau mau telusuri dokumen-dokumen lama operasi RPKAD, operasi apa, itu banyak RPKAD itu kalau nggak berdinas mereka Kokam, terutama yang keluarga Muhammadiyah. Jadi makanya kan saya suka bercanda dengan Kokam. Kokam ini sekarang perutnya jangan terlalu maju-maju, gitu. Harus sering-sering latihan, jadi harus segar bugar gitu. Sekarang saya punya moto tuh hari-hari itu harusnya Kokam itu mulai hari-harinya ya dengan 3 kata, sholat, olahraga, baca gitu. Jadi bisa bugar terus dan bisa sehat terus dan bisa berkegiatan dengan baik. Nah dalam catatan sejarah tadi, iya, kedekatannya itu bukan cuma dekat sebenarnya dengan TNI, tapi karena memang konstelasi politik dan sistem politiknya pada saat itu memungkinkan untuk itu. Nah, sekarang ini enggak. Kita harus lebih aktif gitu. Karena saya temukan bahkan di TNI itu banyak juga yang nggak paham itu apa Kokam. Bahkan nggak paham juga tuh misalnya Hizbul Waton. Hizbul Waton itu juga menarik Bapak Ibu sekalian untuk direvitalisasi karena dia agak-agak mirip dengan Kokam sebenarnya. Oleh revitalisasi terhadap Kokam, revitalisasi terhadap Hizbul Waton itu penting. Kenapa? Karena itu tadi saya catatan utama saya sih Korsa, Spirit of Corps, karena itu bisa jadi motor gerakan, motor penggerak dan di Muhammadiyah yang bagi saya yang agak miskin dari bahasa saya tadi, Spirit of Corps ini. Gitu. Nah, melalui ini kan anak-anak muda semua nih, kayak mulai dari Hizbul Waton dan Kokam ini bisa dilakukan itu. Nah, kedua Kang Asep betul karena identik dengan pemuda Muhammadiyah sebenarnya sih pada masa saya sudah banyak juga yang perempuan-perempuan yang Aisyah ikut pelatihan, yang Naisyatul Aisyah yang ikut pelatihan. Kokamwati. Ya, Kokamwati kita istilahnya. Itu sudah mulai gitu. Walaupun mohon maaf ya di beberapa daerah itu saya agak karena ada yang pakai cadar segala macam. Ini Ustaz Muhammadiyah ini punya PR nih saya bilang. Itu pertama. Kemudian kedua, universitas kita udah mulai dulu Kang Uum. Saya ingat sekali saya mendirikan Kokam di Universitas Muhammadiyah Gorontalo, saya nggak tahu masih ada atau enggak. Kemudian di Uni Muda Sorong itu juga kita inisiasi. Kemudian di UMT juga Universitas Muhammadiyah Tangerang kita inisiasi pada saat itu
menjadi, bahkan kita waktu itu mengusulkan walaupun agak tumpang tindih memang diskursusnya, ekstra kulikulernya ada kokam segala macam. Bahkan dulu kan ingat sekali karena masif kita dorong adik-adik SD segala macam itu senang pakai seragam kokam segala macam. Nah, saya pikir itu bisa dimanfaatkan, tapi supaya tidak. Pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, alhamdulillah terima kasih atas kebersamaannya. Kita tutup dengan hamdalah untuk GSM hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, boleh dilanjutkan.